Shalom semuanya, apa kabar? Gue harap kalian semua ada dalam kondisi yang baik ya, kondisi yang sehat dan siap mengikuti pembelajaran kita. Ya, seperti yang sudah Ibu janjikan, hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Bab pertama, materi matematika kelas 9. Ya, dengan bilangan berpangkat positif dan sifat bilangan berpangkat. Itu yang akan kita pelajari. Apa sih Bu tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat memahami bilangan berpangkat positif dan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat positif untuk pemecahan masalah. Ya, oke. Kita lanjut, bilangan berpangkat positif. Itu bilangan berpangkat itu artinya seperti ini. A pangkat N artinya A kali A kali A, begitu seterusnya sebanyak N buah. A-nya sebanyak N buah. Dengan syarat A-nya itu kita sebut sebagai bilangan pokok. A-nya juga harus bilangan real atau bilangan nyata. Ya, dan N-nya itu bilangan bulat positif. Oke. Berikutnya kita masuk ke contoh. Ya, jadi kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu artinya 3 dipangkatkan, hitung nih 3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 pangkat 5. Oke, berikutnya kalau min 2C kali min 2C kali min 2C sama dengan negatif 2C dipangkatkan 3. Kenapa 3, Bu? Karena ininya ada 1, 2, 3. Begitu. Ya, selanjutnya coba gimana kalau bentuknya pecahan? Sama, 5 per N dikali 5 per N dikali 5 per N dikali 5 per N. Sama dengan 5 per N dipangkatkan 4. Ada 4 kali pengulangan 5 per N. Ya, anak-anak ya, bisa dipahami sampai sini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke sifat-sifatnya. Bilangan berpangkat memiliki beberapa sifat seperti berikut. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan syarat bilangan dasarnya itu harus sama. Jadi kalau yang satunya A, yang lainnya juga harus A. Begitu. Ya. Kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Begitu ya. Lalu yang berikutnya sifatnya adalah A pangkat M dipangkatkan N. Artinya A pangkat M kali N. Ya. Berikutnya A kali B dipangkatkan N. Artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Gitu. Ya. Berikutnya A per B dipangkatkan M. Artinya A pangkat M per B pangkat M. Oke ya. Contohnya seperti ini. Contoh yang pertama, sifat perkalian. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3. Seperti ini ya. Kamu bisa selesaikan sama dengan 3 pangkat 5 gitu ya. Terus berikutnya, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2. Artinya sebenarnya 2 pangkat 7 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5. Bu, saya mah udah bisa, mau langsung saja boleh enggak pengerjaannya? Boleh, silahkan.
Ya, kalau nggak melalui langkah ini juga kalau kamu bisa langsung lakukan. Ya, nomor 3, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Itu sama dengan 5 pangkat 3 kali 2. Ya, yang berikutnya 2 kali 7 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Oke ya. Yang terakhir sifatnya, contohnya 4/7 dipangkatkan 2. Artinya 4 pangkat 2 per 7 pangkat 2. Ya, Ibu harap bisa dipahami sampai sini ya, sampai sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, akan lebih paham kalau kita melihat contoh soalnya. Contoh soal bilangan berpangkat itu misalnya hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. Pertama misalnya negatif 2 dipangkatkan 4. Artinya berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 gitu kan? Ya, tapi karena soalnya hitunglah, berarti kamu harus sampai mendapat hasil akhirnya gitu. Ya, gimana cara ngitungnya? Ya sama aja, negatif 2 kali negatif 2 jadi positif 4. Oke, positif 4 kali negatif 2 jadi negatif 8. Oke, negatif 8 kali negatif 2 jadi positif 16. Hasilnya jadi positif 16. Ya. Berikutnya, negatif 3 dipangkatkan 5. Sama, ini juga negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Gitu. Ya, hitung negatif 3 kali negatif 3 positif 9. 9 kali negatif 3 negatif 27. Oke, negatif 27 dikali negatif 3. 81 positif ya. Positif 81 kali negatif 3. Hasilnya jadi negatif 243. Ya, kalau kita perhatikan nih, kalau pangkatnya bilangan genap seperti ini, soal negatif 2 dipangkatkan 4 nih. Soal pangkatnya bilangan genap kan? Kalau pangkatnya bilangan genap, hasil akhirnya akan positif. Tapi kalau pangkatnya bilangan ganjil dengan bentuk soal seperti ini, hasil akhirnya akan negatif. Begitu ya. Jadi mudah sekali kalau misalnya negatif 3 pangkat 15. Kan kamu nggak mungkin hitung satu per satu. Jadi kamu tinggal pastikan dulu pangkatnya itu bilangan ganjil atau genap. Kalau genap, hasil akhirnya akan positif. Kalau ganjil, hasil akhirnya akan negatif. Itu ya. Soal berikutnya, negatif 1/4 dipangkatkan 3. Artinya, berarti kan negatif 1/4 kali negatif 1/4 kali negatif 1/4. Gitu. Ya, tinggal dihitung. Hasil akhirnya negatif 1/64. Kenapa negatif? Iya, karena pangkatnya bilangan ganjil. Oke ya. Berharap juga sampai sini kita bisa memahami. Berikutnya, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. Kita mulai masukkan sifatnya nih. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Artinya berarti 3 bilangan dasarnya ya kan? Pangkat 3 tambah 4 tambah 2. Karena ini perkalian gitu kan. Berarti berapa? Jadi 3 pangkat 9 gitu ya. 3 pangkat 9. Sekali lagi karena soalnya adalah hitunglah, maka hasilnya harus dihitung. 3 pangkat 9 tuh berapa? 3 pangkat 9 tuh 19.683 gitu ya. Yang berikutnya, hitunglah 10 pangkat 12 bagi 10 pangkat 4. 10 pangkat 12 dibagi, berarti kalau dibagi harus dikurang. 10 pangkat 12 kurang
4. Jadi hasilnya 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu berapa? Ya tinggal ditulis aja, nolnya ada 8. Jadi 100 juta. Gitu. Oke ya, yang berikutnya, contoh berikutnya. A pangkat 3 terus dipangkatkan 5. Jadi A pangkat 3 kali 5. Jadi berapa? Kan harus hitung lah. Jadi A pangkat 15. Kita nggak bisa menyelesaikannya lagi karena A ini adalah variabel. Jadi udah berhenti aja di sini. A pangkat 15. Begitu. Ya. Berikutnya, min 2A per 3B dipangkatkan 2. Nah, sekarang kamu lihat. Hasil akhirnya nanti nih, karena ada negatif, hasil akhirnya nih akan positif negatif. Kalau akan bilangannya ini bilangan genap, berarti dia akan positif kan? Kalau akan positif hasil akhirnya, kamu nggak usah kasih tanda negatif lagi di depan sini. Sudah aja, hilangkan langsung 2 pangkat 2, lalu A pangkat 2 gitu ya, per 3 pangkat 2 kali B pangkat 2. Lalu karena hitunglah sekali lagi kamu harus selesaikan. Jadi 4A pangkat 2 per 9B pangkat 2. Begitu. Bisa dipahami ya sampai sini. Ibu harap kamu bisa memahami sampai sini. Ya. Oke. Tugasnya adalah yang pertama, kamu harus mengulang kembali video ini dan pelajari kembali. Ulang dan pelajari kembali video pembelajaran ini. Ya. Terus, sediakan satu buku tulis 58 lembar untuk pembelajaran matematika. Satu saja. Ya, satu saja untuk mengerjakan latihan-latihan. Yang ketiga, tuliskan hal-hal yang tidak dapat dimengerti dari video pembelajaran ini dan tanyakan pada pembelajaran matematika berikutnya. Jadi, kamu tulis dulu yang tidak dapat dimengerti, lalu pada pertemuan kita yang berikutnya kita akan tanya jawab berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa tetap semangat, jangan menyerah dengan kondisi yang sekarang. Jadikan semuanya sebagai penyemangat kalian untuk belajar. Oke, tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kita pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.